Kalau cuaca di luar lagi panas terik, yo emang paling enak berendam atau berenang sekalian yo lur. Gemas aku lur, belut-belut di sini pada iseng-iseng banget. Orang lagi asik berendam, malah aku kena gelitik. Untung aja jenisnya bukan jenis belut listrik lur. Yo tiap orang lur punya cara berbeda buat cari hiburan. Kalau aku sedari dulu emang hobi banget mainan air. Kebetulan tempatku bekerja hari ini ada kolam lumayan besar. Jadi gak tahan pengen nyemplung sekalian toh. Aku sedang bekerja di tempat Pak Haji Sadi, pengusaha belut di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Belut-belut dari sini merupakan hasil pencarian alam dari wilayah Danau Panggang, Amuntai, Kandangan, Martapura, dan daerah lain di Kalimantan Selatan lur. Semua dijamin segar lur, karena biasanya puluhan ton belut ini hanya mampu bertahan sekitar 10 hari di dalam kolam penampungan ini, alias sudah dikirim ke si pembeli. Aduh, Dut, disuruh sortir malah mainan. Tapi truknya belum datang bang. Tolong Dut, bantuin yang lain ya. Iya bang. Lur, dari kolam penampungan, belut akan disortir terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap pengemasan. Belut dengan variasi ukuran tertentu seringkali dipesan pembeli dengan berbagai kebutuhannya. Biasanya sih untuk pasokan rumah makan atau pasar swalayan. Untuk kebutuhan lokal, biasanya belut dikirim ke wilayah timur Pulau Jawa, khususnya ke Surabaya. Maklum lur, belut khas dengan sambal pedasnya menjadi salah satu kuliner andalan arek-arek Surabaya. Sedangkan untuk pasar luar negeri, belut dari Kalimantan Selatan ini sudah punya pelanggan dari wilayah Cina, Jepang, dan beberapa negeri tetangga. Mantap toh. Setelah melewati tahap sortiran, ukuran besarnya, belut siap untuk ditimbang. Di kala musim ramai, biasanya dalam sehari permintaan belut untuk dikirim ke berbagai tujuan bisa mencapai 20 ton atau bahkan lebih. Sedangkan saat permintaan sedang sepi alias lesu, pengiriman hanya berkisar di angka 13 ton per harinya lur. Biasanya lur, dalam 1 ton belut bisa terjadi penyusutan bobot sekitar 30 kg. Maklum aja, selain karena stres, belut juga tergolong hewan yang memiliki sifat kanibal apabila minim pakan. Supaya belut tetap segar, kotak pengiriman akan diisi sedikit air serta tambahan es batu untuk menjaga suhu lur. Lur, belut tergolong hewan yang kuat. Belut terbiasa hidup memendam diri di dalam lumpur bahkan di tempat minim oksigen. Walau dikemas dalam wadah yang rapat, kondisi belut di dalamnya akan tetap aman dan segar saat sampai tempat tujuan. Dut, ini belutnya. Buat saya ini bang. Ya, buat sampean, buat teman mandi. Wah, kalau buat teman mandi mah kurang segini mah. Ini paling bisa buat masak Ya, aja. udah, buat masak aja. Makasih. Yaudah, makasih bang ya. Ya, siap. Bang Ijul, Iya. mana? Sedang pengajian nih. Oh, Iya, lanjut ya. udah gondrong, soleh, ganteng lagi. Duh, apa itu? Belut kak.
Punya ide, gimana kalau kita masak bareng aja? Boleh kak. Udah, aku bersihin dulu lah. Udah, aku beli bahan-bahannya dulu ya. Oh iya iya iya. Sebagai bentuk perlindungan diri dari pemangsa, tubuh belut selalu memproduksi cairan lendir. Cairan inilah lur yang ngebuat belut menjadi licin dan sulit dipegang. Supaya lebih mudah membersihkannya, belut aku taburi dengan abu gosok dulu iki lur. Buang bagian dalam atau jeruan di dalam belut. Kalau sudah, tinggal cuci belut sampai bersih. Sembari Kak Rizka membeli bumbu, rencananya aku mau panggang belutnya dengan teknik gantung atau pengasapan. Yo berhubung gak ada persiapan, aku pakai alat seadanya yang tersedia di alam aja yo lur. Sebagai pengganti tali atau kawat, aku pakai akar kecil pohon merambat. Sementara gantungannya, yo pakai patahan kayu di antara dua batang pohon. Memanggang belut dengan teknik seperti iki lur, hanya memanfaatkan hawa panas dari asap yang mengepul. Prinsipnya, belut yang tergantung sebisa mungkin jangan sampai terkena api. Supaya bisa matang merata, posisi dan tinggi rendahnya gantungan belut bisa disesuaikan. Yo emang harus sabar menunggu, tahan-tahan dengan pedih dan sesaknya kepulan asap lur. Kak Rizka mulai memotong kentang kotak-kotak sebesar dadu. Kalau sudah, si sehat buat mata juga dipotong, gak jauh beda sebesar potongan kentang. Ada juga tomat merah yang bisa menambah segar masakan nanti. Ditambah sedikit irisan kol sebagai tambahan sayur mayurnya. Kak Rizka mau membuat bumbu janar. Dalam bahasa Banjar, janar artinya kunyit. Haluskan dulu bawang putih dan bawang merah. Kalau mau pedas, bisa banyakin cabai rawitnya. Jangan lupa, si janar alias kunyit dan kawan-kawan harus ada sebagai yang utama. 1,5 sampai 3 ruas kunyit udah cukup kok membuat bumbu jadi kuning pekat. Gak usah terlalu banyak, nanti malah terasa pahit. Ulek-ulek sampai semua bahan menjadi halus. Gak usah terlalu lembut, gak apa-apa lur. Sip lah, beres ini lur. Dul, ini udah matang. Bentar kak, bentar lagi kering nih. Kok dimasak nggak pakai api? Ini namanya panggang asap kak. Jadi belutnya ini nanti bisa matang sempurna dan amisnya juga hilang, gak gosong. Terus aku masaknya di mana? Itu tuh, di situ kak. Aku udah siapin apinya juga di situ tuh. Ya udah, aku masak di situ dulu ya. Ya. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu janarnya. Sambil menunggu belutku siap, rombongan wortel dan kentang bisa masuk duluan supaya cepat empuk. Tuang santan yang agak kental sebagai inti kuah gurihnya. Kak, ini belutnya nih, bagian udah kering kak. Bisa dipotong-potong dimasukin. Ya, nanti aku yang potong-potongin. Yaudah. Baru nanti kita baru makan bareng. Ya. Aku tinggal dulu ya kak ya. Ya. Lur, belut adalah sumber zat besi yang sangat baik mencegah anemia dan menjaga kesehatan sel-sel darah merah dalam tubuh kita. Di balik penampilan angkernya, belut juga mengandung protein, vitamin A, vitamin D, vitamin E, serta nutrisi lain yang bagus-bagus. Oh iya, belut yang kuantar sudah kering bagian luarnya, tinggal mematangkan bagian dalamnya. Bisa disempurnakan saat dimasak bareng kuah bumbu janar. Sip lah, tinggal tunggu matangnya aja ini lur.
Lur, kalau kunyit disebut janar, maka belut disebut walut dalam bahasa Banjar. Jadi ini dia Lur, walut asap bumbu janar buatanku dan Kak Rizka. Waktunya makan-makan Lur. Lapar banget aku. Gak nyangka belut yang tadi berenang bareng aku di kolam sekarang sudah ada di piring buatku makan. Asli Lur, ukuran belut yang besar-besar jadi keuntungan. Otomatis daging belutnya juga jadi tebal-tebal. Dengan diasapi, aroma belut jadi lebih wangi. Tekstur kulitnya tetap kering meski sudah dikuahi. Yo jelas, kuah dengan bumbu janarnya juga gak kalah sedap. Ditambah kelezatan bumbunya juga meresap banget di daging belut. Jos gandos Lur.